Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara e malam ini, yaitu teknologi pertanian modern. Perkenalkan saya Ariati, founder dan CEO e-grade.id. Acara ini adalah eksklusif sharing session khusus untuk member tribe e-grade.id dan tidak menyediakan sertifikat karena saya berharap teman-teman lebih menghargai ilmu daripada sekedar selembar sertifikat. Kalau teman-teman ada kendala sinyal sewaktu acara tidak bisa aktifkan kamera, tidak apa-apa. Tapi nanti di akhir acara, tolong aktifkan kameranya, kita foto bareng ya. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber e malam ini, Bapak Bayu Dwi Aprinugroho, STP MR PhD, Kepala Laboratorium Teknik Fisika Hayati, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kepakaran beliau agroklimatologi, ilmu lingkungan, perubahan iklim, permodelan iklim, pertanian cerdas dan presisi. Beliau menempuh pendidikan S1 di Teknologi Pertanian UGM tahun 1997 hingga 2002, pendidikan S2 di Iwate University di Morioka, Jepang, bidang Environmental Science tahun 2007 hingga 2009. Gelar PhD juga diraih di Iwate University untuk agrometeorologi tahun 2010 hingga 2013. Prof. Bayu melakukan 18 penelitian di 5 tahun terakhir dengan jumlah total pendanaan mencapai 3,925 miliar rupiah. Sudah menghasilkan 3 buku yang salah satunya telah didaftarkan di KAKI, yaitu Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim dan Dampaknya di Indonesia, yang terbit di tahun 2016 dan mencetak edisi kedua di tahun 2020. Penghargaan yang diraih beliau 10 tahun terakhir adalah dosen terbaik FTP UGM tahun 2014 dan 2016, juga dosen berprestasi terbaik pertama di bidang Saintek UGM tahun 2020. Prof. Bayu juga menghasilkan 2 produk di tahun 2019, yaitu sensor cuaca dan tanah plus sensor debit air, serta aplikasi pertanian RITX bertani. Apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah baik. Lagi di Bantul apa di Sleman nih Pak? Saya lagi di Jakarta. Oh lagi di Jakarta. Walah nggak ngasih tahu Pak. Iya, sekedar info ya Pak, acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube e-grade. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube supaya peserta acara bisa leluasa bertanya dan narasumber juga leluasa berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui kalangan terbatas saja mungkin. Teman-teman e-graders, silakan tulis pertanyaan di chatroom begitu Prof. Bayu mulai presentasi. Silakan Pak Bayu dimulai presentasinya, monggo. Matur nuwun Bu Budi ya. Terima kasih juga sudah diundang. Selamat malam teman-teman semua gitu. Saya nyebutnya teman-teman gitu. Apa namanya? Terima kasih sudah diberi waktu untuk sharing gitu ya. Sebenarnya yang saya sharingkan saat ini juga tidak seluruhan karena kita juga waktunya terbatas gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang penting saja yang sekarang ini menjadi tren gitu ya di dunia pertanian gitu ya. Walaupun sebenarnya ini masih menjadi satu bagian yang kecil gitu dari suatu pertanian Indonesia yang sangat unik dan juga sangat luas gitu ya. Mohon izin untuk share screen gitu ya. Oke, saya mulai. Jadi hari ini saya akan menjelaskan gitu ya, atau sharing atau berbagilah gitu ya tentang bagaimana sih penerapan teknologi pertanian modern dalam peningkatan produktivitas. Nah, kalau dibaca dari judulnya ini berarti saya hanya membahas gitu ya dari sisi hulunya atau di lahan pertaniannya, teknologi apa saja sih yang ada di lahan gitu ya. Nah, saya sendiri nama Bayu Dwi Aprinugroho, kebetulan saat ini saya juga menjadi staf di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Nah, ini sekilas tentang saya gitu ya. Tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bu Budi gitu ya sebagai moderator gitu ya. Ada beberapa profil tentang saya sekilas. Jadi ini juga bisa dilacak, ada jejak digitalnya gitu ya. Jadi ada tentang artikel gitu ya, sosok saya itu di Harian Jogja gitu tentang saya menciptakan pertanyaan cerdas lewat aplikasi gitu ya.
Nah, kemudian juga saya mendapat penghargaan itu di tahun 2009 di Hong Kong, waktu itu penghargaan Asia Smart App gitu ya. Kemudian juga saya mengembangkan inovasi smart farming atau pertanian cerdas ini arahnya sebenarnya tidak lagi ke arah budidaya gitu ya. Untuk peningkatan produktivitas, kemudian juga untuk penghematan pupuk gitu ya, biaya produksinya juga semakin menurun, tidak seperti itu, tetapi juga pengembangannya sudah sampai pada faktor lingkungan gitu ya. Karena di sini alatnya sama, hanya kita main di algoritma gitu ya, atau memainkan data atau big data istilahnya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu data untuk lingkungan, untuk mengetahui, menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pertanian. Nah, kemudian juga ini kemarin di bulan lalu ya, di bulan Juli tanggal 19 itu juga ada sosok di Kompas. Nah, yang terakhir adalah ini adalah piagam yang tadi juga disebutkan tahun lalu, tahun 2020 di bulan November saya mendapatkan penghargaan sebagai dosen terbaik UGM tahun 2020. Oke, nah itu sekilas tentang saya gitu ya, apa namanya, semoga apa yang saya raih, apa yang saya capai ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman gitu ya, melebihi dari apa yang saya capai atau saya raih. Dan saya yakin Anda ini mesti lebih bisa mengembangkan dari apa yang saya kembangkan. Nah, saya sedikit bercerita karena kebetulan tadi juga disebutkan bahwa bidang saya adalah sebenarnya perubahan iklim gitu ya, perubahan iklim atau climate change gitu ya. Nah, kenapa saya sampai kepikiran membuat suatu teknologi di bidang pertanian, khususnya di lahan, itu adalah karena adanya faktor perubahan iklim. Jadi saya mengamati gitu ya dari secara menggunakan data sekunder dari tahun 1980 gitu ya sampai tahun 2010, sekitar 20 tahun itu saya mengamati perubahan iklim ini siapa sih yang paling dirugikan gitu ya. Yang paling dirugikan dengan adanya perubahan iklim ini siapa? Ternyata data menunjukkan bahwa dari tahun 1980 sampai 2010 tadi itu banyak terjadi namanya gagal tanam maupun gagal panen. Gagal tanam itu berarti begitu tanam kemudian terus mati gitu ya. Kalau gagal panen berarti sudah mau panen tetapi gagal gitu. Tidak bisa tidak bisa dipanen. Nah, itu ternyata banyak sekali ada penurunan produktivitas di situ. Nah, kemudian saya juga mencoba gitu ya, menggali lagi berapa sih kerugiannya secara ekonomis gitu. Secara ekonomi ternyata kerugiannya bisa mencapai triliunan gitu ya. Dan ini bukan hal yang menurut saya bukan hal yang biasa gitu. Ini sudah menjadi hal yang luar biasa gitu. Dan ini ternyata tidak dipahami atau tidak digarap secara serius gitu ya. Kalau kita misalnya ke desa-desa gitu ya, kita tanya ke petani, edukasi atau literasi terkait dengan perubahan iklim ini tidak sampai edukasinya kepada level petani. Kalau kita tanya ke petani gitu ya tentang fenomena ini gitu ya. Misalnya sekarang harusnya adalah musim kemarau, tetapi hujan gitu ya. Tapi hujan gitu ya. Kemudian juga musim kemaraunya melebihi dari 6 bulan gitu ya. Satu musim kan 6 bulan. Itu melebihi gitu ya. Nah, itu kalau kita tanya ke petani, biasanya jawabnya adalah itu hal yang biasa. Itu karena salah mongso atau salah musim. Padahal ini sesuatu yang menurut saya udah kritis dan itu sebenarnya bisa dipelajari gitu ya. Dan itu bisa dipelajari. Nah, ini adalah hal-hal yang akhirnya mendorong saya kenapa sih petani ini paling dirugikan gitu ya. Selain tadi dari edukasi tadi. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk membantu petani? Nah, disinilah saya mengeksplor lagi gitu. Saya di Indonesia sudah ada badan atau lembaga yang mengeluarkan informasi terkait dengan pertanian atau terkait dengan cuaca gitu ya. Kemudian di lembaga tentang instansi tentang pertanian juga sudah komplit ada penyuluh dan sebagainya. Tapi kenapa hal itu masih terjadi? Bahkan sekarang beberapa perusahaan swasta atau kalau Anda lihat di HP, kemudian di komputer yang terkoneksi dengan internet, Anda bisa mengecek kondisi cuacanya atau cuaca saat ini bagaimana gitu ya. Nah, ternyata setelah melakukan riset itu ternyata informasi itu tidak sampai pada level desa. Jadi ini masalah batas dari informasi tersebut. Jadi kalau Anda mungkin sekarang Anda megang HP, kemudian Anda mengecek lokasi Anda apakah hujan atau berawan, mungkin levelnya sampai tingkat kecamatan
atau tingkat kabupaten gitu ya. Padahal iklim ini sangat dinamis gitu ya, sangat dinamis. Dan kalau Anda perhatikan dalam jarak 2 atau 3 kilo itu bisa berubah gitu ya. Saat ini di desa A gitu ya, di desa A itu mungkin hujan. Tapi belum tentu 2 atau 3 kilo dari desa A tadi itu juga hujan. Sehingga informasi itu yang akhirnya sering dalam tanda kutip bukan menyesatkan tetapi kurang akurat gitu ya, kurang akurat. Jadi informasi yang didapat dari HP, kemudian informasi yang didapat dari televisi atau dari internet itu hanya levelnya sampai pada tingkat kecamatan, tidak sampai pada level bawah gitu ya, level bawah. Sehingga banyak sekali yang informasi yang miss gitu yang tidak akurat. Sehingga kami berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu gitu, harus melakukan sesuatu yang ini bisa memberikan informasi kepada petani secara akurat dan secara real time sehingga gagal tanam maupun gagal panen itu bisa dihindari. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung gitu ya, kenapa iklim dan pertanian ini menjadi satu kesatuan yang erat, bahwa kita tahu bahwa iklim itu adalah sifatnya tuh given. Ini kalau dalam ilmu iklim gitu ya, bahwa iklim itu adalah given. Di sini dimaksud adalah pemberian. Pemberian kita yang harus menyesuaikan gitu ya. Kita yang harus menyesuaikan, bukan alam yang menyesuaikan kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan alam gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim ini gitu ya, mundurnya musim kemarau, kemudian juga atau majunya musim hujan, itu juga kita yang harus harus beradaptasi dengan hal tersebut gitu ya. Karena di sini juga pertanian tidak akan tanpa adanya pengaruh iklim. Ini beda lagi kalau dengan skalanya yang hanya skala greenhouse gitu ya. Skala greenhouse itu kan kita bisa melakukan suatu rekayasa, skala greenhouse yang skala kecil gitu ya, atau skala rumah tangga gitu ya. Itu kita bisa melakukan rekayasa. Kita bisa membuat suatu lingkungan yang bisa dikondisikan gitu ya. Nah, pertanian sendiri tidak akan bisa hidup tanpa adanya pengaruh iklim di sini. Jadi kayak misalnya suhu udara ini berpengaruh terhadap aktivitas tanaman, kemudian di antara untuk fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor lain adalah ketersediaan air di lahan pertanian itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan perubahan iklim ini gitu ya. Yang tadi saya sampaikan itu saya harus membantu petani gitu ya. Nah, ini makanya adanya informasi terkait dengan iklim tadi itu menjadi sesuatu yang sekarang mutlak dibutuhkan. Dengan di sini ada tujuannya untuk menghindari resiko-resiko kerugian dalam budidaya pertanian kaitannya dengan perubahan iklim tadi seperti saya sampaikan, gagal tanam, gagal panen, kemudian juga serangan hama, karena dalam pertanian serangan hama juga bisa diakibatkan karena adanya anomali dari cuaca. Misalnya suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu juga bisa mengundang hama penyakit tanaman itu muncul. Sehingga di sini dibutuhkan suatu teknologi. Nah, kemudian di pertanian sendiri, tadi saya menyebutkan juga di awal bahwa pertanian itu sangat unik, gitu ya, sangat unik. Kemudian juga permasalahan itu sangat kompleks, gitu ya. Harga komoditas di tingkat petani yang masih rendah, kemudian kebijakan pemerintah yang kurang tepat, mungkin kurang tepat sasaran, gitu ya. Kalau boleh saya sampaikan, mungkin terkait dengan traktor, gitu ya, traktor yang mungkin sekarang Bapak Ibu atau teman-teman lihat gitu ya di dinas-dinas pertanian itu banyak sekali traktor yang mangkrak gitu ya. Mungkin karena ya kurang tepat sasaran atau gimana gitu ya. Nah, kemudian juga akses pasar dan rantai pasok yang terlalu kompleks. Kalau Anda perhatikan gitu ya, kalau kita akan membeli sesuatu itu sebenarnya sudah tangan keberapa gitu ya. Belum langsung dari petani, tapi dari petani kemudian kemana baru sampai ke konsumen. Kemudian juga akses permodalan yang terbatas. Petani sendiri identik dalam tanda kutip image-nya adalah menengah ke bawah gitu ya, atau bahkan yang golongan ke bawah gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan akses permodalan ini juga terbatas. Nah, kemudian permasalahan yang paling penting lagi adalah saat ini adalah masalah regenerasi petani. Masalah regenerasi petani. Data dari BPS menyebutkan bahwa rata-rata petani di Indonesia usianya di atas 55 tahun gitu ya. Nah, kalau kita tidak anak-anak muda ini tidak ke pertanian gitu ya. Nah, ini nanti siapa yang akan meneruskan gitu ya, akan menyediakan pangan bagi kita. Nah, salah satu upaya untuk menarik anak-anak muda ini adalah dengan adanya teknologi. Gitu ya. Jadi, upaya untuk menarik anak-anak muda untuk terjun ke pertanian itu adalah teknologi. Dan
saya mengembangkan teknologi yang tadi kaitannya dengan perubahan iklim. Ada misi sosialnya juga adalah menarik minat anak-anak muda ini untuk terjun ke dunia pertanian. Karena selama ini image pertanian sendiri adalah yang diturun-temurunkan adalah bahwa dari pagi sampai sore, bahkan sampai maghrib gitu ya, sampai malam itu adalah dia di sawah gitu ya. Padahal di sawah ini hanya menunggu, kemudian dia juga melakukan aktivitas, tetapi alangkah baiknya gitu ya. Kalau ada teknologi di situ sehingga kita bisa mengetahui bahwa hari ini saya akan melakukan apa, kemudian setelah selesai di sawah saya juga bisa melakukan aktivitas yang lain kan gitu. Jadi itu adalah juga upaya untuk menarik anak-anak muda ini untuk terjun ke dunia pertanian. Nah, solusinya apa gitu ya? Solusinya yang tadi saya sampaikan gitu ya, adanya permasalahan dari hulu dan hilir tadi sampai adanya rantai pasok, kemudian akses pemodal dan yang banyak. Ini adalah apa namanya, adanya integrasi antara agritech itu yang teknologi pertanian dan juga agribisnis dalam suatu ekosistem. Dan saat ini memang yang dimaksud dengan ekosistem atau cluster atau korporasi ini menjadi program pemerintah gitu ya. Program pemerintah. Tetapi di sini saya tidak akan membahas ekosistem ini. Nanti mungkin kalau di lain waktu atau ada kesempatan lain mungkin saya akan jelaskan lebih detail gitu ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana agritech ini gitu ya, teknologi pertanian di lahannya ini menjadi berguna untuk meningkatkan produktivitas. Nah, Anda bisa melihat gitu ya di sini deh on farm-nya itu di lahannya, kemudian off farm-nya itu di pasca panennya, sampai di sini ada monitoring bagaimana kondisi lahan dan ini tuh semua terintegrasi dalam satu ekosistem pertanian gitu ya. Nah, kemudian kita bicara tentang teknologi sendiri ya. Ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah paham gitu ya bahwa saat ini kita sudah masuki revolusi industri 4.0 bahkan sudah ada society 5.0 gitu ya. Jadi ada 5 gitu ya teknologi utama yang menopang implementasi revolusi industri dalam pertanian gitu ya. Ada IoT, ada artificial intelligence, kemudian ada human machine interface atau kendaraan tanpa pengemudi, kemudian ada teknologi robotik, kemudian juga teknologi 3D printing. Nah, di Indonesia sendiri gitu ya, itu semua sudah ada tergantung bagaimana kita menjahitnya gitu ya, menjahitnya menjadi ini adalah satu kesatuan teknologi yang itu berguna bagi atau di bidang pertanian. Kalau Anda perhatikan sekarang banyak sekarang yang main dengan IoT, kemudian juga AI artificial intelligence juga sudah berkembang gitu ya, bahkan di beberapa universitas sudah mengembangkan pusat studi tentang mengenai AI gitu ya, artificial intelligence, kemudian juga kendaraan tanpa pengemudi gitu ya, di beberapa pemberitaan di televisi juga ditampilkan gitu ya, ada beberapa anak muda yang mereka mengembangkan traktor dengan remote gitu ya, mengemudikan traktor dengan remote. Kemudian juga teknologi robotik gitu ya, juga sudah mulai banyak dikembangkan gitu ya, dan juga teknologi 3D printing ini juga sudah mulai banyak dikembangkan. Nah, tetapi yang untuk menjahit ini itu yang belum ada menggabungkan. Sekarang masih parsial-parsial gitu ya. Nah, kemudian khusus di lahan sendiri gitu ya, kemudian saya mengidentifikasi sebenarnya kebutuhannya apa sih yang sekarang urgent gitu ya, yang sekarang dibutuhkan gitu. Yang pertama adalah bagaimana tentang cuaca. Karena tadi saya sebut cuaca itu sangat dinamis gitu ya. Pagi ini hujan gitu ya, belum tentu hujannya sepanjang hari. Siang nanti juga mungkin akan berubah menjadi cerah ataupun berawan gitu ya. Bahkan juga dari lokasinya juga sangat jaraknya 2-3 kilo juga akan berbeda. Kemudian juga apakah jumlah airnya cukup gitu ya saat ini karena kondisi tadi perubahan iklim, kemudian bagaimana kondisi tanah, kemudian juga kapan waktu tepat untuk pemupukan, kemudian berapa jumlah pemupukan yang tepat, kemudian bagaimana menghadapi serangan hama. Nah, ini hal-hal seperti ini yang yang ternyata yang dibutuhkan saat ini sama petani supaya atau untuk menjaga gagal tanam maupun gagal panen tadi. Gitu. Nah, kemudian di sini dari tadi identifikasi tadi diperlukan suatu pemasangan sensor atau teknologi untuk memberikan informasi secara presisi, secara akurat dan juga real time. Nah, kemudian informasi yang diberikan tadi harus dapat dipahami oleh petani dan dapat diakses secara real time. Ini awalnya identifikasinya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah solusinya. Nah, ini yang menarik. Saya akan bicara kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 5 hal gitu ya, ada 5 teknologi gitu ya.
ada drone yang pertama gitu ya, nomor 1 drone surveillance namanya gitu ya, untuk sesuai pemetaan. Kemudian yang kedua ada aplikasinya, kemudian ada sensor cuaca dan tanah, dan sebenarnya satu lagi ada sensor debit air di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah drone sprayer. Ini kalau dalam suatu pertanian modern adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Ini saling berkaitan. Nah, berkaitannya seperti apa? Ini saya jelaskan. Yang pertama adalah yang disebut dengan drone surveillance. Drone surveillance ini dalam pertanian modern ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah dia akan memetakan kondisi tanah yang akan dipasangi atau dipasangi sensor tadi. Karena kita tahu sendiri bahwa dalam suatu hamparan gitu ya, dalam suatu lahan pertanian sangat luas, antara petak satu dengan petak yang lain itu berbeda-beda kondisinya. Itu sangat tergantung sama petaninya gitu ya. Kalau petaninya rajin sawah, rajin mengolah lahannya gitu, penggunaan pupuknya juga pupuk organik, otomatis lebih subur gitu, dan tanahnya lebih sustain gitu ya. Nah, di petak yang lain mungkin kurang subur, atau di sini malah justru kelebihan air gitu ya. Atau kemudian yang satu di petak yang lain kekurangan air. Sehingga fungsi yang pertama, drone surveillance ini dia akan memetakan atau sebagai istilahnya sebagai rekomendator bagaimana kondisi di hamparan tadi, di lahan tadi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu yang fungsi pertama. Sehingga nanti kita bisa memasang sensornya itu sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah drone surveillance ini gitu ya. Dalam satu siklus tanam untuk tanaman pangan itu dia jalan gitu ya, 2 sampai 3 kali gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memastikan pertumbuhan tanaman pangan tadi adalah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa melakukan suatu prediksi kira-kira kalau kondisinya seperti ini di akhir musim tanam gitu ya, atau pas panennya itu kira-kira berapa ton per hektar. Itu bisa diprediksi. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan asuransi pertanian gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang di pertanian gitu ya, asuransi pertanian itu kan memang sekarang atau AUTP itu kan memang ada dana sendiri, bahkan ada asuransinya gitu ya. Kalau petani ada gagal gitu atau kerusakan tanaman atau lahan itu bisa mengklaim gitu ya, mengklaim ke pihak asuransi. Nah, selama ini adalah masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau memang ada kerusakan atau hal yang harus diganti oleh asuransi kepada si petani, diberikan kompensasi dengan adanya drone surveillance tadi, itu bisa langsung tercapture, bisa langsung terfoto gitu ya. Oh, benar dari area atau luas area yang harus diganti adalah sekian hektar, dan itu bisa langsung diberikan kompensasinya kepada si petani. Jadi itu 3 fungsi utama dari drone surveillance. Nah, yang kedua adalah di sinilah di lahannya kita pasang sensor, kemudian di situ ada aplikasi gitu ya. Kemudian ada sensor yang dipasang. Nah, dari sensor sendiri, dari hardware-nya itu bukan sesuatu yang baru gitu ya, atau sesuatu yang susah. Saya yakin teman-teman teknik itu ya, atau teman-teman D3, bahkan teman-teman SMK itu sudah bisa membuat teknologi tadi, hardware untuk sensor itu sendiri. Nah, apa sih kelebihannya atau apa sih yang membuat bahwa teknologi ini lebih maju dari yang sudah ada di pasar gitu ya. Nah, kalau selama ini kita lihat hardware yang dikembangkan oleh teman-teman gitu ya, yang tadi SMK, D3 atau teman-teman teknik itu mereka hanya mengambil data, kemudian menampilkan baik itu di apps maupun di komputer gitu ya, masih dalam bentuk data mentah. Oh, suhunya 31 derajat Celcius di lahan saat ini gitu. Nah, ini kalau bagi kita sebagai seorang peneliti atau seorang dosen atau orang atau teman di pemerintahan itu mungkin berguna. Bisa kita olah data itu menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tetapi bagi petani sendiri gitu ya, informasi tersebut tidak berguna gitu ya, tidak dibutuhkan oleh petani. Karena apa? Sebenarnya petani sendiri yang dibutuhkan adalah masalah kepastian. Bagaimana kondisinya besok dan saya harus melakukan apa? Itu yang dibutuhkan oleh petani. Nah, kemudian disitulah
dari hardware tadi yang dibuat itu, kemudian saya mengembangkan yang namanya istilahnya algoritma atau rumus. Menerjemahkan yang pertama karena tadi kaitannya dengan kepastian tadi, menerjemahkan data-data yang diambil secara real time tadi menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh si petani. Sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh adalah misalnya ini untuk tanaman padi. Tadi saya menyampaikan di data itu menunjukkan 31 derajat Celcius. Itu artinya apa? Nah, itu kita olah gitu. Kita olah dan kemudian kita berikan informasi ke petani itu kaitannya dengan hal yang mudah dipahami. Oh, suhunya terlalu tinggi. Saat ini suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas gitu. Itu informasi yang diberikan kepada si petani. Nah, kemudian setelah itu disusuli dengan rekomendasi. Kalau suhunya terlalu panas, apa yang harus dilakukan oleh petani? Nah, itu kami munculkan, itu saya munculkan dalam apps gitu ya. Jadi itu kelebihannya. Kalau kita hanya bicara tentang hardware-nya itu bukan sesuatu yang baru. Gitu. Nah, kemudian balik lagi ke petani. Kalau petani kita tanya apakah teknologi ini petani butuh gitu ya. Hardware-nya tadi petani bilang nggak butuh. Karena tadi yang dibutuhkan adalah masalah kepastian. Bahkan kalau kita akan memasang sensor ini ke petani, banyak dalam tanda kutip petani yang keberatan. Mas, nanti kalau hilang bagaimana gitu ya? Kalau nanti dicuri orang bagaimana? Itu nanti kalau dimainin orang bagaimana? Itu hal-hal yang biasa yang selalu kalau kita masang gitu ya, selalu dikeluhkan oleh si petani gitu. Nah, itu menjadi suatu hal yang wajar gitu ya petani mengatakan seperti itu karena sebenarnya yang dibutuhkan petani informasi kepastian tadi bagaimana kondisinya. Nah, selain menerjemahkan tadi gitu ya, kami juga membuat suatu data untuk apa? Untuk menginformasikan kondisi cuacanya tuh besok bagaimana. Oh, besok berawan gitu ya. Besok hujan gitu ya. Nah, itu diinformasikan juga day by day gitu ya. DPD atau kita setting bisa juga 6 jaman gitu atau 3 jaman itu bisa. Jadi kita informasikan kepada si petani sehingga petani juga mendapatkan kepastian. Oh, di lahanku seperti ini gitu ya. Oh, 3 jam lagi atau 6 jam lagi akan hujan gitu. Dan nanti mereka bisa siap-siap. Nah, informasi-informasi itulah yang kita berikan. Nah, saya juga selalu mengatakan bahwa pertanian itu sangat unik gitu ya. Tidak semua bisa diselesaikan dengan teknologi. Ini berbeda dengan yang Gojek gitu ya, dengan yang sektor yang lain yang bisa dipecahkan dengan teknologi. Kalau pertanian sangat unik. Uniknya seperti apa? Local wisdom atau kearifan lokal dari kearifan lokal dari suatu lokasi itu berperan sangat penting. Saya pernah punya pengalaman begini. Saya pasang gitu ya di suatu lokasi gitu ya, di suatu lahan pertanian saya pasang waktu itu tanamannya bawang merah gitu. Saya pasang, kemudian saya olah datanya, kemudian saya informasikan ke petani. Berdasarkan dari data sensor, kemudian dari data yang saya olah tadi menunjukkan bahwa sebenarnya yang kurang pupuknya itu di lahan ini hanya kurang 2 kilo gitu ya. Hanya kurang 2 kilo. Nah, tetapi saya diprotes oleh petani setempat. Petani setempat mengatakan gitu ya bahwa sebenarnya di sini itu kebiasaannya adalah memberikannya adalah 3 kilo gitu ya. 3 kilo. Nah, ini kalau terjadi kerugian gitu. Mas Bayu berani bertanggung jawab enggak gitu. Saya digitukan. Akhirnya di situ juga seperti saya terpukul gitu. Ternyata memang seharusnya seperti ini, harus ada masukan local wisdom. Jadi selain kita berbicara tentang atau memasukkan data-data dari lahan tadi gitu ya, dari lahan secara real time tadi juga ada dimasukkan data-data dari kebiasaan si petani. Sehingga yang saya lakukan gitu ya, sebelum saya pasang biasanya saya akan mengkolek baseline data, kebiasaan petani di situ, kemudian kapan dia ke sawah, kemudian jam berapa dia ke sawah, pulang jam berapa, kapan melakukan pemupukan dengan menggunakan jenis pupuknya apa, dosisnya berapa itu kita rekor gitu ya. Baik musim tanam pertama, kedua dan ketiga, baik itu tanamannya apa itu kita rekor semua. Nah, itu akan kita masukkan sebagai inputan sehingga sehingga informasi yang kita berikan juga sesuai dengan local wisdom yang ada di daerah tersebut. Jadi informasi dan juga notifikasi dan rekomendasi yang ada di yang akan dimunculkan di apps tadi itu akan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lain gitu ya. Nah, ini terkait dengan sensor. Nah, kemudian bagaimana dengan drone sprayer gitu ya, yang nomor 3 gitu ya.
Nah, drone sprayer ini hubungannya dengan sensor tadi adalah dia berjalan atau dia jalan gitu ya, atau melakukan penyemprotan berdasarkan notifikasi dan rekomendasi dari sensor yang tadi diberikan. Tadi kan ada prediksinya ya. Nah, itu dia berjalan berdasarkan prediksi atau notifikasi dan rekomendasi tadi. Sebagai contoh gini, kebiasaan si petani di suatu lokasi adalah dia melakukan pemupukan adalah 10 hari setelah tanam. 10 hari setelah tanam adalah biasanya melakukan pemupukan. Nah, nanti kita lihat 10 hari setelah tanam gitu ya, itu kondisi cuacanya bagaimana? Apakah berawan ataukah hujan? Kalau di situ berawan gitu ya, kemudian notifikasinya adalah silakan lakukan pemupukan. Nah, disitulah kemudian drone sprayer ini jalan gitu ya. Nah, ini adalah hubungan gitu ya antara drone, baik drone surveillance, kemudian drone sprayer dan juga ada sensor dan juga apps gitu. Nah, kemudian ini tahapan bagaimana mengimplementasikan teknologi tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada profiling lahan dulu gitu ya, kita profile seperti apa. Jadi di sini pun juga kelihatan gitu, ada perbedaan dalam tiap-tiap petanya itu ada perbedaan. Kemudian diinstalasi, dipasang gitu ya. Tapi otomatis sebelum itu juga kita collect datanya di lokasi tersebut. Kemudian ada manajemen data dan juga ada dashboard monitoring. Nah, dashboard monitoring ini tidak kita berikan kepada si petani tidak, tetapi kita berikan kepada stakeholder atau lembaga yang bertanggung jawab di situ. Misalnya di situ adalah Dinas Pertanian atau Dinas Pertanian baik kabupaten maupun provinsi. Sehingga mereka bisa melihat datanya itu secara real time. Kondisi di lahan sawah yang dipasang sensor misalnya desa A gitu, itu bagaimana fluktuasinya gitu ya. Sebenarnya ini tidak hanya dari data sensor saja, itu bisa nanti data pemupukan, data pupuk, kemudian bagaimana kaitan dengan perbankan dan sebagainya itu bisa di-set. Dan itu sebenarnya juga sudah ada, tetapi karena saya di sini hari ini fokus pada di lahan gitu ya, sehingga informasinya adalah ya informasi yang terkait dengan informasi di lahan. Jadi kita bisa melihat fluktuasinya, apa namanya cuacanya seperti apa, kondisi tanah seperti apa, kurang pupuk apa, kemudian pH-nya berapa itu bisa terlihat secara real time. Nah, kemudian ini, jadi teknologi pertanian yang presisi gitu ya, tadi ada sensor cuaca dan tanah, kemudian ada sensor debit air gitu, dan kelebihannya adalah di situ ada machine learning dan ada AI-nya, artificial intelligence, sehingga bisa menginformasikan atau memberikan seperti penyuluhan online gitu ya. Oh, kondisi lahannya seperti ini gitu ya. Yang sekarang terjadi di lahan seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam apa namanya di apps tadi gitu ya, informasi bahwa oh lahannya seperti ini, kemudian yang Anda harus lakukan atau petani lakukan adalah seperti ini. Jadi kayak semacam penyuluhan gitu secara online. Nah, kemudian seperti ini gitu ya, pentingnya gitu ya. Ini ada sensor cuaca dan tanah, gitu ada arah angin, cuaca hujan, kecepatan angin, dan juga di sini ada prediksi cuaca yang akurat. Ini juga nanti kaitan dengan bagaimana menentukan jadwal tanam, kebutuhan air, komunitas yang terbaik yang akan dibudidayakan. Kemudian juga di sini ada peringatan dini gitu ya, karena di situ tadi juga memunculkan notifikasi kalau suhunya terlalu tinggi juga akan dimunculkan notifikasinya. Nah, kemudian juga mengetahui kondisi tanah gitu ya. Nah, di sini menentukan teknik budidaya yang tepat, kemudian juga mengontrol penggunaan saprodi atau saprotan. Nah, ini prinsip kerja sensornya. Jadi di sini gitu ya, sensor mengambil data kondisi lahan tanah, kemudian masuk di server yang dilengkapi dengan algoritma tadi, kemudian akan ditampilkan dalam aplikasi. Nah, ini seperti ini contohnya gitu ya. Ada peringatan gitu ya, ada peringatan atau juga ada pemberitahuan atau notifikasi cuaca hujan, kemudian jangan lakukan pemupukan kalau pas jadwalnya pemupukan, atau pupuk unsur haranya kurang misalnya gitu, sehingga silakan ditambahkan. Ini juga menjadi salah satu apa namanya informasi yang muncul di aplikasi. Nah, kemudian tadi saya juga menyebutkan bahwa tidak hanya sensor cuaca dan tanah, tetapi juga ada sensor debit air. Nah, sensor debit air ini juga kita kembangkan gitu ya. Ini malah saya kembangkan dari tahun 2017, 2016, 2017 gitu ya. Nah, apa namanya sensor debit air ini adalah kita pasang di saluran irigasi gitu ya. Saluran irigasi maksudnya apa gitu. Jadi ini juga ada misi sosialnya gitu ya, karena kita tahu sendiri air gitu ya. Air itu adalah hal yang sangat 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 seksi gitu lah. Dan ini diperebutkan oleh orang banyak gitu kan gitu. Sehingga apa namanya kami mengembangkan sensor apa namanya debit air ini adalah kaitannya untuk memberikan informasi terkait dengan kecukupan airnya, kebutuhan airnya. Karena kita tahu sendiri sekarang kalau kita lihat gitu ya, misalnya di waduk itu atau di saluran irigasi primernya itu adalah
airnya tuh cukup gitu ya. Tetapi kenapa kok sampai di di lahan itu berkurang, kurang gitu ya, tidak cukup untuk menggenangi atau untuk dilakukan budidaya gitu ya. Nah, akhirnya ini juga yang mendasari saya untuk membuat suatu teknologi gitu ya, teknologi untuk mengetahui berapa sih debit air yang tersedia. Nah, ini biasanya dipasang di saluran primer, dan ini juga kerjasama dengan Kementerian PUPR. Jadi kami membuat dua. Yang pertama adalah versi desktopnya, tadi ada dashboardnya ya, yang kita berikan kepada stakeholder atau lembaga pemerintah. Kemudian yang satu adalah yang kita munculkan di apps gitu ya. Nah, apa sih kelebihannya gitu ya? Tadi juga kita garis bawahi bahwa di situ ada algoritma gitu ya. Ini sama gitu ya. Sama seperti yang sensor cuaca dan tanah tadi gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu contohnya itu yang kita kerjakan di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah, di sini kelihatan gitu ya. Ini dari tahun 2018 gitu ya. Ini kelihatan bahwa itu adalah real time. Diupdate setiap 5 menit sekali gitu ya. Nah, kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, algoritmanya di mana? Algoritmanya ada di sini. Jadi kalau Anda perhatikan gitu ya, debit air saat ini itu berapa? Nah, kemudian kalau dengan debit sekian, itu adalah luas sawah yang dapat ditanami padi gitu ya. Kita bisa men-set apakah itu tanaman padi atau tanaman yang lain, itu kita bisa, itu berapa gitu ya, itu berapa, sehingga kita bisa mengetahui oh ternyata yang dengan kondisi debit seperti ini gitu ya, ternyata luasnya luas lahan yang bisa dialiri itu hanya sekitar 2.600 gitu ya, padahal dari luas total lahan yang ada di daerah tersebut adalah 3.500 hektar. Sehingga Pak ini bisa diinformasikan gitu ya. Oh ya, berarti kita harus siap-siap nih menambah gitu ya. Menambah pasokan air contohnya seperti itu. Karena kita tahu sendiri bahwa air ini tadi saya sampaikan adalah sangat seksi dan sangat ini ya, konflik sosialnya sangat tinggi gitu ya. Konflik sosialnya sangat, bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan gitu ya, sampai saling bunuh gitu karena urusan air gitu. Nah, kemudian juga saat ini gitu ya, saat ini untuk terkait dengan irigasi ini gitu ya, ini masih secara manual. Jadi dicatat oleh penjaganya gitu ya, di irigasi debitnya berapa gitu. Dan itu sangat subjektif sekali gitu ya, sangat subjektif sekali. Kadang berdasarkan feeling si petani, oh kalau jam segini ya debitnya seperti ini gitu. Kalau siang ya seperti sekian gitu, kalau sore sekian. Padahal tadi saya sampaikan ini ada kaitannya juga dengan perubahan iklim tadi, yang yang hujannya maju dan mundur gitu ya. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang bisa dikembangkan. Nah, seperti ini, dan ini juga bisa dicetak langsung gitu ya. Bisa dicetak langsung secara otomatis gitu ya, dari dashboard tadi gitu ya. Itu bisa langsung dicetak dan kemudian bisa langsung langsung dicetak, kemudian bisa langsung di-print. Di-print kemudian dikumpulkan. Karena apa? Karena selama ini masih dalam bentuk tulisan tangan gitu ya, tulisan tangan masih berupa manual ya. Kalau di daerahnya sempit nggak apa-apa, kalau misalnya daerahnya seperti ini kan juga kebetulan saya lihat tadi pesertanya ada dari NTT ya. Kalau kepulauan gitu ya, yang antara satu daerah dengan daerah lain jaraknya berjauhan gitu ya, nah itu kan juga sangat susah gitu ya, sangat susah. Sehingga dengan adanya teknologi otomatis tadi gitu ya, adanya teknologi tadi tersentral jadi pencatatnya bisa langsung otomatis dan bisa langsung masuk ke server atau ke data. Nah, kemudian terakhir nih kesimpulan. Jadi apa yang tadi sudah lakukan gitu, karena saya juga dibatasi waktu tadi katanya hanya sekitar 40-45 menit gitu ya. Nah, beberapa kesimpulan gitu ya dari apa yang saya kembangkan untuk terkait dengan pertanian ini adalah yang pertama memang harus diperlukan suatu teknologi untuk skala lokal, skala mikro. Jadi ini untuk mengantisipasi yang tadi informasi terkait dengan cuaca itu tidak sampai level desa atau level lahan gitu ya, sehingga memang perlu dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa teknologi tadi gitu ya, itu akan lebih bermanfaat, akan lebih berguna gitu ya, istilahnya kalau dilengkapi atau dilengkapi dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh si petani atau orang awam gitu, yang bukan yang orang awam itu bisa menerjemahkan itu dengan mudah. Tadi saya mencontohkan di lahan 31 derajat Celcius gitu ya. 31 derajat Celcius kalau
bagi orang yang akademisi atau peneliti, kemudian atau di Kementerian Pertanian itu hal yang mudah. Oh, 31 derajat Celcius kayak gini. Tetapi bagi petani ya mereka mungkin akan kesulitan gitu ya menerjemahkan 31 derajat Celcius itu mana? Celcius itu apa sih? Kadang malah bertanya seperti itu sehingga memang perlu diterjemahkan menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh petani. Nah, sekarang ini pemanfaatan teknologi apalagi kaitannya dengan tadi perubahan iklim tadi akan menjadi hal yang kritikal kemudian menjadi hal yang sangat urgent gitu ya dalam peningkatan produktivitas petani yang akhirnya nanti pada kesejahteraan petani. Dan kita sampai di sini hanya kita bicara tentang teknologi yang untuk peningkatan produktivitas. Tetapi kita belum bicara nanti kelanjutannya setelah produktivitas meningkat terus bagaimana gitu ya untuk pemasaran segala macam itu ada teknologinya dan itu juga nanti mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.